Jangan. Kan sudah hampir 1 tahun ini anak tidak terbiasa belajar karena mereka itu di rumah. Jadi bagaimana kita menanamkan karakter untuk KI 1 dan KI 2, sikap spiritualnya. Jadi memang kadang-kala kan ada yang mengatakan untuk KI 1 itu tanggung jawab guru agama. Sebenarnya tidak. KI 1 dan KI 2 itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kita pastikan bagaimana pada awal pembelajaran itu kita menerapkan atau menanamkan kembali karakter kepada peserta didik. Sebab kadangkala pola asuh orang tua pastilah tidak sama dengan kita. Mungkin di rumah karena sudah hampir 1 tahun mereka terbiasa dengan pola, masing-masing orang tua punya pola asuh yang berbeda. Mungkin ada yang mengikuti aturan yang sama dengan kita, ada yang tidak. Jadi itu yang harus mendapat perhatian bagi kita. Nah, nanti ini mungkin bisa Bapak dan Ibu baca. Jadi tentang bagaimana harus kita lakukan untuk tatap muka, mungkin yang penting itu yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi memang tugas kita yang utama seorang guru itu bukan hanya mengajar, tetapi kalau untuk SD lebih banyak mendidiknya. Jadi mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Mungkin nanti kita bisa sharing atau berdiskusi. Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Zulkirdah. Kita santai-santai saja lah ya. Kita bagaimana membuat pendidikan ini menjadi enjoy the moment. Sebuah kegiatan tetapi enjoy dilaksanakan tetapi punya makna yang luar biasa. Ini yang kita tuntut kepada guru-guru semuanya sehingga proses pembelajaran. Saya masih ingat satu yang akan saya pulangkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ketika Pak Nadiem jadi menteri, di halaman Facebook saya, di Instagram saya banyak yang komentar tuh. Apa katanya? Katanya, siapa yang jadi menteri? Oh itu non online tuh. Besok jebara-jebara online-nya. Itu doa guru. Itu doa guru. Nah sekarang nikmati doa itu. Iya. Saya masih ingat. Karena itu banyak berselewaran. Kadang-kadang yang udah 2 tahun, 3 tahun kan naik kembali. Saya lihat, ibuku dulu mendoakan, Bang. Ibuku mendoakan dulu, Bang. Bu Titi, apa Bu? Besok jabara-jabara online sama Bu. Ada gaji-gaji online. Alhamdulillah, semuanya kita alhamdulillah. Nah, yang belajar online ini, yang dia doakan hari ini, ternyata kita sudah menerimanya hari ini. Berkat doa kita bersama, belajar kita jadi online. Nah, kita tidak boleh berkecil hati atas doa-doa yang sudah kita tumpangkan hari itu. Mas Nadiem ini dikatakan merdeka belajar. Bagaimana sih merdeka belajar? Banyak perubahan-perubahan mindset yang dibuatnya sehingga kita menjadi guru itu. Maka lahirlah sekarang guru penggerak, guru yang menggerakkan. Siapa yang digerakkan lebih dulu? Yang harus digerakkan terlebih dahulu itu yaitu diri sendiri, bukan orang lain. Bagaimana kita akan menggerakkan orang lain kalau kita sendiri belum punya visi untuk bergerak? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari sama-sama bergerak kita supaya pendidikan ini maju. Kenapa? Kita punya tugas utama. Ketika kita memilih sebagai profesional kita menjadi guru, maka kita terbebani di pundak kita, di pikiran kita, di hati kita, bahwa bagaimana kita mengajar dengan sebaik mungkin. Itu kunci pertama ketika kita ingin jadi guru. Bagaimana kita akan mencerdaskan
peserta didik kita. Itu kunci yang ada di dalam otak kita pertama ketika kita jadi guru. Supaya anak-anak pandai. Berbagai metode, berbagai cara, berbagai strategi kita cari itu. Gak apa aja anak-anak kau maulusnya dong. Agak bagai dimumpung. Gak dapet anak ayat pendek, dibuat kuis. Gak pandai anak membaca urutan-urutan sholat, kita buatkan fajar. Banyak kegiatan-kegiatan. Begitu cara guru. Bagaimana memotivasi siswanya. Bagaimana menjadikan sebuah pembelajaran yang bermakna. Kenapa? Saya yakin dan percaya kita yang ada di sini, guru-guru agama, kita adalah calon-calonnya orang surga. Kenapa? Karena Bapak Ibu lah yang meletakkan dasar keagamaan ini, Bapak Ibu, yang kita anut, yang kita punyai sebagai individu, sebagai dasar dari kehidupan kita agama, yang sudah Bapak Ibu lengketkan. Tapi ada syaratnya sekepek, ikhlas. Ada yang namanya ikhlas ini? Imrannya ada. Jadi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, dan saya selalu akan doakan itu semua guru-guru. Nak baca Al-Fatihah itu yang dibawanya sampai dia menghembuskan nafas terakhir, itu tidak akan pernah putus pahalanya. Kok apa sudah lama membaca ayatnya kan gue andai lah, tetapi itulah kira-kira sebagai guru tentu banyak sekali cara yang harus Bapak punya. Namun 1 tahun terakhir di bulan Februari tahun 2020 semuanya kita digegerkan, dihempaskan oleh virus namanya corona, mahkota artinya. Kita semua tidak tahu bagaimana mencari islah proses pembelajaran ini yang terbaiknya. Panduan-panduan dikeluarkan oleh Pak Menteri. Semua cara, semua kita diingatkan di rumah, belajar dari rumah, sehingga punya label pula kita. Guru makan gaji butuh. Dia tidak tahu kalau guru ini susah payah, bagaimana cari strategi mengajar anaknya. Tetapi masyarakat yang jelas sama dia hari itu, guru antok di rumah, anak dia GPR, pakai WA, pakai WE. Tanpa, no comment. Kerjakan tugas halaman 72. Tentu, jadi itu yang terjadi. Sehingga terjadi pembulian terhadap orang tua. Tidak ada yang namanya pendidikan pedagogik. Tidak ada secara psikologis, dia tidak bisa mengajar anaknya. Yang tahu 2 kali 2 4, tetapi bagaimana strategi mengajarkannya dia tidak punya. Anda dapat anaknya ini cie-cie. Akhirnya saya punya sekitar 17 surat pernyataan orang tua yang saya kumpulkan. Dia minta anaknya diajar di sekolah. Anaknya diajar di sekolah. Saya lihat ada ibu fotonya hijau-hijau bawah anaknya. Itu pembulian orang tua terhadap anak. Nah itu yang terjadi. Maka setiap hari orang tua berkilo-kilo bilo sekolah pemerintah, bilo sekolah pemerintah, bilo sekolah pemerintah. Akhirnya guru tuh juga mindsetnya juga ikut-ikutan. Dibuka tempat-tempat belanja mal-mal dibuka, pariwisata dibuka, sekolah ditutup. Nah, masjid juga ditutup katanya. Tapi tempat saya sejak corona ada masjid tidak pernah. Banyak di dekat Lubuk Buaya itu banyak yang tidak ditutup. Cuma mungkin masjid yang ditutup itu seperti masjid yang besar-besar
yang orang datangnya kan tidak tahu dari daerah mana masuk ke sana. Kalau di daerah rumah-rumah kita, komplek-komplek awak saja, itu tidak ada yang ditutup. Nah itu makanya ketika katakan masjid ditutup, saya tidak terima juga itu, karena di tempat setiap saya lewat tidak ada yang ditutup masjid. Bahkan warga kami juga tetap, cuma agak berjarak-jarak. Yang stafnya biasa rapat, mungkin sekarang bolong-bolong stafnya, itu saja kendalanya. Nah akibatnya guru juga komentar. Ini maaf ya Bapak Ibu semuanya, ini perlu saya sampaikan kenapa saya hanya membuka bagaimana pola pikir kita itu. Nah, kemudian datang lagi, mau dibuka, itu dibuka, semua dibuka. Terus semuanya berceloteh. Saya tanya satu saja, boleh Ibu? Boleh. Apa itu? Ibu dapat gaji Bu? Iya. Dikurangi gaji Bu di dalam masa pandemi? Tidak. Ibu masih terima sertifikasi di masa pandemi? Masih. Dari mana Ibu dapatkan itu? Dari pemerintah, kan kita digaji. Iya dong. Pemerintah dapat duit dari mana Bu? Bayar pajak. Siapa yang bayar pajak? Mal balik. Siapa yang bayar pajak? Tempat wisata tadi. Untuk siapa uangnya? Untuk gaji Bapak Ibu. Bapak Ibu bayar pajak. Saya bayar pajak Bu. Berapa Ibu bayar pajak? 1 tahun 250 Bu. Ibu terima 1 bulan berapa? 4 juta. Coba Ibu bayangkan 1 bulan 4 juta. Sekarang Ibu cuma bayar 1 tahun 250 pajak rumah, pajak kendaraan, dan semua pajak-pajak itu dikumpulkan oleh pengumpulnya. Kemudian diberikan gaji. Kita sebagai pegawai negeri, gaji kita itu dari semua pajak yang dikumpulkan. Pajak rokok, pajak perusahaan lain, pajak yang besar-besar, itu semuanya kan dikumpulkan. Nah, kira-kira kalau kita tidak tahu, terpaksa kita harus diam saja. Jadi artinya apa? Kita penikmat lah. Kita pendapat, kita penikmat. Nah, kita hanya diminta sekolah tutup, tetapi proses pembelajaran dilaksanakan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau yang dikenal dengan BDR, belajar dari rumah. Banyak semuanya, ada 117 aplikasi pembelajaran yang diberikan kepada seluruh insan pendidikan, education. Tetapi tentu kita yang sudah lolita, lolos 50 tahun, gagap untuk memakai aplikasi. Tetapi sayang jelita yang menjelang-jelang itu semuanya orang-orang profesional, itu mampu mengoperasionalkan IT. Nah, yang gagap-gagap itu paling-paling kita yang seumuran saya, yang sudah tua, yang sudah seumuran saya 55 tahun ke atas lah. Kalau yang 50 ke bawah saya rasa masih ngecas, cepat ngecasnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, perubahan ini yang akan kita lakukan. Kita terkejut. Bahkan Bapak Ibu guru, setelah saya datangi sekolah, monitoring ke sekolah, saya lihat Bapak Ibu bisa tak operasional HP ini? Tak bisa deh Bu. Saya tanya, bagaimana cara Bapak Ibu mengajar di sekolah? Ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin lewat WA. Nah, terkejar-kejar, akhirnya WA ini telah dapat guru segalanya. Ternyata selama ini, setelah kami lakukan pemantauan ke sekolah, tidak semua guru juga yang wanita ya maksudnya, yang juga mampu mengoperasionalkan HP walaupun WA saja. Terus saya tanyakan, selama BDR itu Bapak Ibu bagaimana menjalin psikologis sepertinya kepada anak-anak semuanya? Lalu Ibu lewat WA saja. Bagaimana Bapak Ibu mengambil absen kepada anak? Lewat WA aja Ibu, kiriman deh anak gitu, hadir, atau pakai apa? Ya. Nah, akhirnya kita bisa sebenarnya secara psikologis Bapak Ibu harus melakukan video call conference seperti di dalam kelas. Kita
Kita lakukan itu kepada anak. Kalau kapasitas HP saya agak besarannya, kita bisa 16 orang di sini masuk. 16 orang. Halo anak ibu semuanya, bagaimana, apa kabar? Wah sakit ya nak, nampak dari anaknya. Nah itu sudah terjadi komunikasi yang instan kepada anak. Kita mampu beredukasi dengan anak secara langsung. Nah, Rido, kok belum pakai baju sekolah? Belum mandi ya? Bisa kita langsung memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan solusi pada anak. Nah ini sebenarnya yang perlu dilakukan Bapak Ibu kemarin. Bahkan besok ketika Bapak Ibu BDR, juga itu yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah alhamdulillah hari ini siswa kita, Bapak Ibu guru kita sudah diberikan paket masing-masing di HP Bapak Ibu itu 35 GB. Sudah penerima semuanya? Ada yang belum? Kalau ada yang belum nanti tanyanya ke operator di sekolah. Nah saya mau tanya, yang 35 GB itu Bapak Ibu gunakan untuk apa? Untuk YouTube cuma 5 GB bisa dipakai. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk Zoom. Untuk pakai aplikasi Zoom. Apakah Bapak Ibu sudah pakai Zoom dengan siswanya? Sudah, alhamdulillah. Ibu yang sebelah sini sudah pakai Zoom, Bu? Sudah, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan satu tahap. Sehingga Zoom pulsa yang tadi insya Allah tanggal berapa habisnya ya? Bapak Ibu tanggal berapa habisnya? Besok masih lagi Februari. Februari habis berarti berapa tuh? 50 GB ya? 74 GB 2 bulan. Nah itu yang harus kita habiskan Bapak Ibu. Kalau kita uangkan berarti pemerintah memasukkan kalau 25 GB itu kan 100 GB. Untuk guru 42, 74 untuk aplikasi guru, 10 untuk yang free. Nah, yang free. Berarti itu untuk 2 bulan ya? Iya, untuk 2 bulan. Jadi yang free-nya setiap bulan itu cuma 5 GB. 5 GB itu yang bisa untuk buka Facebook, buka Twitter, buka IG, buka Songs. Yang lainnya nggak bisa dengan itu, harus pakai pulsa. Nah itu hanya digunakan untuk proses pembelajaran. Oh ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Nah ini kira-kira prosesnya. Dan hari ini kita akan memasuki pembelajaran di kenormalan baru. Nah seperti apa kira-kira Bapak Ibu untuk melakukannya? Tentu ada 3 tahap. Apa, siapa, bagaimana. Nah itu 3 tugas utama kita. Apa materi yang akan kita berikan kira-kira Bapak Ibu semuanya? Materi yang diajarkan Bapak Ibu. Sesuai dengan permintaan dari Ibu Pendais ke saya, bagaimana membuat RPP daring Bu Titi, kami sudah siapkan. Bagaimana membuatkan RPP luring Bu Titi, kami sudah siapkan. Bagaimana Bapak Ibu menentukan hari efektif, sudah kami buatkan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengeditnya saja lagi. Alhamdulillah. Kenapa materi yang harus diajarkan itu apa? Tapi kan cuma contoh Pak. Kan saya bukan guru agama, jadi sampelnya tak kasih gitu loh. Ibu PHP Bu. Ya iyalah Pak, kan saya materinya nggak banyak dapat. Tapi bagaimana triknya kan kita tunjukkan nanti. Nah, jadi Sempat terbang ke dia Bu. Aku lagi. ya apa ini? Nah gitu Pak Bapak, apa materi yang akan Bapak Ibu sampaikan? Nah, siapa? Kalau siapa, berbicara tentang siapa, Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan 3. Yang pertama siswanya, yang kedua orang tuanya,
Nah, yang ketiga, lingkungan sekolahnya. Bapak Ibu harus mengatasi ini semua. Tidak sekolah, tetapi kita per individu guru, yang pertama yang harus kita ingatkan adalah lingkungan sekolah. Itu harus dilihat. Siapapun dia, guru, kepala sekolah, coba lihat kondisi lingkungan. Lihat dulu kondisi lingkungan di sekolah kita. Kemudian pastikan bahwa di sekolah kita itu tidak zonanya. Zona kita Padang sekarang kan masih oranye ya. Nah, masih oranye Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu lah. Sebenarnya kalau di daerah luar sana, saya kemarin dari Payakumbuh saya lihat orang sudah sekolah semua seperti biasa. Di Bukit Tinggi, iya, di Payakumbuh sepanjang jalan di Baso kami nonton jalan kemarin sudah sekolah. Kalau di Padang ini tergantung dinas pendidikan yang akan kita mulai nanti pada 4 Januari 2021. Oleh sebab itu, keputusan memang mutlak di sekolah. Saya tanya di sini Bapak Ibu guru, sudahkah Bapak Ibu di sekolahnya mengumpulkan surat pernyataan dari wali murid? Nah, berarti sudah diokekan itu. Kalau dibuat di papan atau pengumumannya, okekan 1. Kalau sudah itu, surat pernyataan. Surat izin sudahkah? Sudah oke 2. Kemudian termogan 3 buah, sudahkah? Sudah. 3. Jadi harusnya Bapak Ibu minimal itu 3 di sekolahnya. Belinya juga tidak mahal kok, 600. Yang beli bukan kita. Ya maksudnya kalau lewat bos nanti jadi mahal, tapi beli aja di. Nah, kemudian kalau tempat cuci tangan sudah ada, itu kan sudah disediakan di kepala sekolah. Hand sanitizer beli yang berjerigen itu. Sarankan kepada kepala sekolah belinya yang pakai besar saja. Karena kita kalau pakai yang sedikit-sedikit kan susah, yang kecil-kecil. Ini pakai yang banyak. Kenapa Pak? Oh, garuk kepala gitu. Saya kira karena mau nanyain gitu tetap. Kemudian yang utama sekali, rasanya ini saya mengulang saja. Kamar mandi, tempat toilet, semuanya dalam kondisi yang bersih, nyaman dan higienis. Nah, bukan aja buru Bu. Kenapa? Karena diserahkan saja kepada penjaga sekolah, nggak aman deh kok. Satu saja nanti terjadi di sekolah kita, sekolah tutup kembali. Makanya kita harus ekstra. Nanti kalau ada yang terpapar pula di situ satu, duduk Bapak Ibu di rumah. Makanya sebelum ini pemerintah sudah memberikan gratis untuk swab terhadap guru. Ini kita jaga benar-benar. Kemudian nanti kita selesaikan semua administrasi. Bapak Ibu yakin dan percayalah, ini kebetulan saya tidak berbicaranya di depan kepala sekolah. Kalau di depan kepala sekolah akan saya sampaikan kepada kepala sekolah ini bahwa yang namanya ADN ini perlu. Tetapi ya, tolong sampaikan ke kepala sekolah. Nanti ADN perlu, tetapi tidak perlu digencet. Artinya apa? Bapak Ibu hari ini diminta untuk melayani siswa yang penting. Melayani siswa, membentuk karakter. Jadi bukan administrasi yang seabrek. Sekarang saja RPP kita minta cuma sesuai RPP 1 lembar, sesuai dengan edaran Menteri nomor 19 tahun 2019. Nggak karet kan?
Yang ada 3 saja. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen penilaian. Itu saja yang diminta. Contohnya banyak. Alada itu alamat. Penilaian kontinu. Penilaiannya ada 3. Observasi, jurnal kegiatan, baru penilaian. Penilaian itu ada 3. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau sudah ada guru tuh, payah lo tuh. Iya, Bu. Payah lo susah nenek itu ya. Dan susah nenek itu yang payah. Saya ngomong apa aja kan? Nggak ada yang payah-payah saya ngomongkan. Iya, yang ngomong itu payah, Bro. Sekian siswa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mengansurnya saja. Bapak Ibu usahakan penilaian ada observasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena lewat observasi itulah pembelajaran sebenarnya yang kontekstual kita dapatkan. Kalau pengetahuan itu dia dibantu oleh mamanya di rumah, dapatnya 100, ibu berang loh. Ya kan? Aku tahu sih, Bu. Kenapa? Karena semuanya guru, semuanya statusnya seperti itu. Anakku syarat tuisi sadalahnya Bu. Sekolah syarat tuilo anak guru pania. Ya kan? Syarat tui dari anak komplain gurunya yang komplain hari ini. Tidak bersyukur gurunya. Kenapa bisa? Karena ada sebuah pembelajaran bersama keluarga. Harusnya itu kita kasih jempol. Berarti keluarga ikut berperan di situ. Ikut bagugan, Bu. Nah, ikut bagugan juga harusnya lebih itu. Semua status dibuat seperti itu. Syarat tuisi nilai anak, aku Bu. Bahkan ada guru saya, telepon saya, guru agama ini, benaran Bu, nilai anakku syarat tuisi adalah baca romansnya karakter Bu. Bapak pernah nggak melakukan observasi kepada anak? Nggak ada Bu. Bapak pernah nggak membuat minta video kepada anak? Ada. Kenapa dia baca Al-Quran? Ada nggak Bapak nilai 3 nilai sikap di situ? Apanya yang Bapak nilai ketika anak membaca Al-Fatihah atau surat Al-Baqarah atau apa yang Bapak minta? Kenapa nggak Bapak menilai sikapnya di situ? Dia nggak dulu datang ke sekolah. Kenapa walaupun dia tidak datang ke sekolah? Adab membaca Al-Quran itu sudah termasuk sikap. Keterampilannya mana? Panjang pendek irama itu sudah keterampilan. Kenapa tadi? Jadi 1 dapat 3. Itu. Jadi pembelajaran kita hari ini ketika video yang diberikan nilainya 1 dapat 3. 1 video nilainya 3. Nilai apa?